Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Kapten Gapi. Pada video kali ini kita akan mengantar taruna-taruni PIP Makassar untuk melaksanakan praktek di kapal latih Sultan Hasanuddin milik PIP Makassar. Okay, can you just look ahead? Nah, saya termotivasi untuk menjadi seorang taruna di PP Makassar karena saya melihat kakak senior saya itu bisa keliling dunia dengan cara dia berlayar. Dan semua itu dia dapatkan dari PP Makassar ini, Kak. Jadi motivasi saya sebenarnya pertama ingin jadi taruna dan meningkatkan disiplin saya. Yang sebelumnya saya kurang disiplin, pada saat SMA masuk ke PIP ini, saya bisa membina karakter saya menjadi seorang pemimpin lagi, Kak. Kondisi geografis Indonesia yang dikelilingi perairan membuat aktivitas perdagangan jalur laut memainkan peranan penting dalam membangun sistem hubungan perdagangan dunia. Di zaman pemerintahan Hindia Belanda sejak beroperasinya kapal uap dan dibentuknya perusahaan pelayaran kerajaan Belanda KPM pada akhir abad ke-19 di Amsterdam, terjadi perubahan dan kemajuan besar dalam pelayaran antar pulau di Indonesia. Perubahan ini terutama terjadi di kawasan kepulauan bagian timur, seperti Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku. Kehadiran kapal uap dan perusahaan pelayaran KPM telah mengubah aktivitas perdagangan dan pelayaran di masa itu. Pelayaran KPM yang tak memandang musim, di satu sisi membawa kemunduran terhadap pelayaran perahu-perahu tradisional masyarakat pribumi seperti Pandewakang, Palari, dan lain-lain. Namun di sisi lain, hal itu juga telah memperkenalkan penggunaan teknologi pelayaran dan perkapalan yang lebih modern di Hindia Belanda. Penggerak pelayaran di Hindia Belanda adalah orang-orang Eropa, terutama Belanda dan Inggris. Sejak permulaan abad ke-20 telah diupayakan adanya sekolah atau instansi pendidikan yang bergerak dalam bidang pelayaran. Tujuannya untuk melatih orang-orang pribumi di Hindia Belanda untuk penerapan ilmu serta teknologi pelayaran dan perkapalan. Sekolah tersebut diharapkan menjadi tempat khusus untuk melatih para calon perwira kapal, terutama dari kalangan pribumi di kapal-kapal milik pemerintah kolonial Hindia Belanda. Jadi sebenarnya memang sekolah-sekolah ini dibangun untuk pribumi, tetapi untuk memainkan peranan di dalam armada kapal kolonial, baik kolonial Belanda maupun kolonial Jepang. Jadi itu kebutuhannya untuk sekolah pelayarannya. Sedangkan yang di Jawa juga demikian, untuk memainkan peranan misalnya bangunan kapal, masinis, dan seterusnya. Nah, dalam hal itu dia sangat memenuhi, tetapi sekali lagi tidak untuk armada pribumi sendiri, tetapi armada yang dikelola oleh pemerintah kolonial, baik kolonial Belanda maupun kolonial Jepang. Perkembangan sekolah-sekolah dan akademi pelayaran di dunia saat ini tidak dapat dipisahkan dari sejarah sekolah kejuruan pelayaran di Prins Hendrikade, dulu Ikrat, Amsterdam, Belanda, yang berdiri sejak 1785. Pendirian sekolah khusus pelayaran di Belanda kemudian mengilhami pembangunan sekolah pelayaran yang hampir sama di wilayah koloni. Sekolah khusus pelayaran untuk pelaut pribumi di wilayah Hindia Belanda akhirnya dibangun di Makassar. Sebelumnya pendidikan untuk para pelaut pribumi bertempat di Batavia, Jakarta, yang dilakukan langsung di atas kapal. Sekolah di Makassar ini diberi nama Sekolah Kejuruan untuk Awak Kapal Pribumi di Makassar. Sekolah itu didirikan untuk memenuhi kebutuhan akan pelaut dari kalangan pribumi oleh Angkatan Laut Kerajaan Belanda di Hindia Belanda. Hal baru berubah nanti di awal abad ke-20, setelah Perang Dunia Pertama, baru dirasa penting bagi pemerintah Hindia Belanda untuk membangun sekolah. Nah, karena itulah di tahun 1915 dibangunlah sekolah yang di Makassar yang namanya Quick School for Inlandse Schepelingen atau sekolah kejuruan untuk pelaut-pelaut
pribumi. Sebenarnya sekolah itu direncanakan akan dibangun di Padang, tidak di Makassar. Tetapi kemudian oleh pemerintah pada saat diputuskan di Makassar karena dua hal. Pertama, letaknya di tengah jaringan laut. Yang kedua, diharapkan tidak hanya orang dari Jawa, tapi pribumi dari tempat-tempat yang punya tradisi laut seperti Bugis dan Makassar, itu bisa mendaftar ke situ. Kebetulan karena kita orang mesin, ya, tiba-tiba pos dikontrol ini naik. Kelvin Syanto Tommy adalah taruna abad ke-21 yang bercita-cita mengarungi lautan dunia. Ia menempa diri di Politeknik Ilmu Pelayaran PIP Makassar D4 Teknika. Seorang taruna atau taruni haruslah terseleksi dalam hal pengetahuan akademis dan fisik. Perjuangan Kelvin tak berhenti sampai di situ. Hampir 2 tahun lalu ibundanya menghembuskan nafas terakhir karena sakit. Hal itu membuatnya terpukul dan mengalami kesulitan membayar biaya pendidikan. Kelvin berusaha bangkit, memotivasi diri dan berhasil lolos seleksi di salah satu perusahaan pengiriman kontainer terbesar di dunia. Kelvin masuk dalam 8 besar, menyisihkan ratusan pelamar melalui rekrutmen yang digelar PIP Makassar. Selama setahun praktik laut, ia mengantongi uang saku $1.000 Amerika per bulan atau sekitar 14 juta rupiah. Hasil jerih payahnya itu sebagian ia gunakan untuk membayar biaya pendidikan semester. Di situ saya termotivasi untuk bisa lebih belajar lagi, memotivasi diri saya, terutama untuk mama saya untuk bisa lolos ke perusahaan ini, Kak. Jadi pada saat saya menjalani praktek laut selama 1 tahun dan kembali lagi untuk menjalani pendidikan yaitu pada saat semester 7, dari hasil praktek laut saya mendapatkan uang saku dari praktek saya kemarin dan untuk membayar uang semester saya. Di mata keluarga, Kelvin adalah sosok yang ambisius, pekerja keras, dan perhatian terhadap keluarga. Sejak masuk PIP Makassar, Kelvin menjadi pribadi yang lebih disiplin. Sebagian uang saku yang didapat dari praktik laut juga disisihkan untuk kebutuhan rumah sehari-hari seperti membayar biaya listrik, air, makan, dan membantu biaya kuliah adiknya. Secara tak langsung, Kelvin menjadi kepala keluarga bagi adik dan neneknya. Menurut saya itu salah satu hal yang luar biasa yang bisa dicapai di umur-umur saat gini, apalagi di kondisi saat seperti kami yang betul-betul udah kehilangan orang tua. Jadi saya cukup senang dan bangga akan prestasinya yang bisa melakukan hal seperti itu. Saya betul-betul bangga dan salut sama kakak saya sendiri. Saya sangat bersyukur karena kerjasama yang diadakan PIP ini dengan perusahaan saya kemarin, karena saya tidak perlu lagi untuk mencari perusahaan pada saat saya selesai sekolah dari PIP ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar kawan-kawan bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel Kapten Gatot. Jika ada saran dan pertanyaan bisa